Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahmat Amik. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, tolong disupport dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teguran pedoman komunitas YouTube ya teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman masih bingung cara atasinya, masih bingung teguran itu sampai berapa kali dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap. Maka dari itu teman-teman jangan skip agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, langsung aja kita buka browser. Saya di sini menggunakan browser bawaan handphone ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan browser yang lain. Nah, jika tampilannya begini, tulis saja YouTube Studio ya. Nah, bagi teman-teman yang kesusahan masuk di YouTube Studionya, klik titik 3 pojok kanan atas. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini titik 3 pojok kanan atas ini ya. Klik aja. Nah, setelah itu tampilkan ini. Checklist ya, kalau untuk Google Chrome, kalau untuk bawaan handphone saya di klik aja udah bisa. Nah, setelah begini kita ini tampilannya sudah mode desktop ya teman-teman, seperti di komputer ya. Kemudian klik ini kita masuk ke YouTube Studio ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum paham, jadi saya jelaskan di sini secara rinci. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya masuk ke YouTube Studio ya teman-teman. Jadi lambat tidaknya masuk ke YouTube Studio itu tergantung jaringan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya sudah di dashboard YouTube Studio ya teman-teman. Jadi teman-teman jika terklik yang lain, nanti klik ini aja, dashboard yang ini ya. Klik itu ya yang saya tandain. Nah, teman-teman akan diarahkan ke dashboard channel teman-teman ya. Nah, di sini kemudian teman-teman klik ini lagi, pelanggaran channel. Di sini saya akan menjelaskan secara jelas ya, secara rinci. Nah, di sini sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman. Karena di sini saya udah pernah dapat teguran sampai 3 kali, sampai udah banyak sih, teman-teman. Nah, jadi di sini sesuai pengalaman saya akan jelaskan secara rinci ya. Nah, kemudian teman-teman klik ini. Nanti kita diarahkan ke teguran kita ya, teman-teman. Kemudian klik. Oke teman-teman, ini kita diarahkan teman-temannya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini kita udah dapat 2 teguran. Jadi 3 kali teguran itu kita sudah di banned ya teman-teman. Dalam artian channel kita dihapus dari penelusuran YouTube ya. Nah, untuk batasnya, batas tuh 3 bulan ya teman-teman untuk berakhirnya teguran ini. Nah, di sini saya jelaskan. Pertama, kemarin saya kena teguran tanggal 25 Juni, itu teguran peringatan. Jadi nggak mempengaruhi channel kita ya teman-teman. Cuma di situ ada peringatan ya tulisannya. Nah, di sini kemarin salahnya saya tuh tidak mengajukan banding ya teman-teman. Jadi di sini saya langsung hapus video saya. Jadi usahakan teman-teman ajukan banding dan ajukan untuk penghapusan peringatan agar tidak ada peringatan tulisannya di situ terus teman-teman ya. Nah, itu kesalahan saya, tidak ajukan banding. Kedua, saya kena lagi teman-teman teguran komunitas ya teman-teman. Di sini udah berlaku tidak dapat mengupload. Kalau yang ini teguran cuma peringatan ya, tidak mempengaruhi channel, tidak mempengaruhi apa-apa channel kita. Nah, kedua saya dapatkan teguran lagi yang ini. Nah, di sini kita tidak dapat mengupload video ya teman-teman dalam waktu 1 minggu. Itu untuk teguran 1 ya. Nah, untuk teguran yang ketiga, kita lanjut. Yang teguran ketiga, kita tidak dapat upload video
secara selama 2 minggu ya teman-teman. Jadi untuk penguploadan video untuk teguran komunitas yang kedua tidak dapat mengupload video selama 2 minggu. Untuk yang pertama cuma 1 minggu. Untuk peringatan itu kita tidak mempengaruhi channel, dalam artian tidak apa-apa, cuma sejenis peringatan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, jika menurut teman-teman channel teman-teman itu aman, jadi usahakan ajukan banding dulu baru dihapus, karena kalau udah dihapus kita tidak bisa mengajukan banding ya teman-teman. Nah, untuk batas berlakunya teguran ini, untuk teguran yang pertama itu selama 3 bulan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman penjelasannya. Teguran pada 2 Desember nih. 2 Desember berakhir pada 2 Maret. Nah, di sini juga teguran 10 Desember berakhir pada 10 Maret. Nah, jadi batasnya tuh 3 bulan teman-teman. Teguran pertama, kedua 3 bulan. Kalau 3 tuh udah channel kita dihapus teman-teman. Usahakan jangan sampai kena sampai teguran yang ketiga ya teman-teman. Nah, oke. Udah paham ya teman-teman. Jadi untuk peringatan di sini udah paham ya teman-teman. Nah, anggap teman-teman udah paham. Jadi kita keluar dari sini. Ini kita klik ini yang tanda silang ini ya teman-teman. Silang. Nah, setelah itu ini untuk nanti kalau udah berakhir teguran itu, nanti ini otomatis nomor 1, 2 nanti berubah nih teman-teman. Kalau udah berakhir teguran pertama jadi hilang, jadi tinggal 1. Udah berakhir teguran kedua jadi tinggal 1, tinggal hilang. Dan akhirnya di sini cuma peringatan, karena kemarin pertama kena juga. Nanti tinggal peringatan di sini tulisannya nanti teman-teman kalau udah berakhir semua ya. Jadi untuk peringatan tuh kalau udah kena peringatan karena nggak diajukan banding kemarin, jadi akan tetap ada teman-teman ya untuk peringatan. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Untuk teguran pertama cuma peringatan, tidak mempengaruhi channel. Nah, teguran yang kedua atau teguran yang pertama itu tidak dapat mengupload video selama 1 minggu. Live streaming tidak bisa, dan batasnya itu selama 3 bulan ya teman-teman prosesnya. Dan untuk mengupload video selama 1 minggu aja. Jadi setelah 2 minggu atau lebih dari 1 minggu itu baru bisa mengupload video. Nah, untuk teguran yang kedua itu kita tidak dapat mengupload video selama 2 minggu dan akan berakhir selama 3 bulan juga. Jadi di sini saya berturut-turut ya dapat teguran komunitas ya teman-teman di dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau ini udah berakhir teman-teman, atau teman-teman kena teguran pertama tuh sekali, terus setelah selesai teguran pertama kena lagi teguran teman-teman, jadi itu tetap akan kena teguran pertama karena udah melewati teguran yang pertama. Oke teman-teman, mungkin teman-teman masih bingung. Di sini saya akan klik lagi, coba kita masuk lagi. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan lagi ya lebih tepatnya ya. Nah, di sini saya jelaskan di tanggal 2 Maret saya kena teguran komunitas, teguran pertama. Terus di bulan yang sama, kan ini batasnya 3 bulan nih teguran pertama. Nah, di bulan yang sama saya kena lagi di jangka waktu di dalam waktu bulan ini juga yang teguran pertama. Jadi saya kena teguran yang kedua. Nah, jika di teguran pertama ini saya akhiri selama 3 bulan dulu baru kena lagi, maka tetap teguran pertama. Jadi batasnya 3 bulan teman-teman. Jadi ini 3 bulan, ini 3 bulan.
Jadi ini bedanya berselisih berapa hari aja teman-teman. Intinya di bulan Maret udah berakhir ya teman-teman teguran komunitasnya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham. Kalau ada yang masih bingung masalah teguran komunitas, teman-teman bisa chat aja nanti atau chat di video ini. Nanti saya kalau ada kesempatan nanti bisa saya balas, bantu teman-teman dan bagaimana cara atasinya. Jadi kalau untuk mengatasinya tuh sesuai kesalahan teman-teman ya, usahakan sesuai kesalahan teman-teman. Dan jika menurut teman-teman memang aman, pasti diterima, ajukan banding deh, pasti dipulihkan atau dikembalikan video yang dihapus atau dihilangkan peringatannya ya teman-teman, atau dihilangkan tegurannya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Tolong di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa pula ya teman-teman di share ke teman-teman yang lain. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.